Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung waktu Anda yang menonton. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Saya mahasiswa semester 4 akhir Prodi PAI STAI Hubbul Waton Duri, NIM 22004135. Dalam kesempatan ini saya akan membuat satu video, yaitu tugas menyampaikan isu-isu mengenai pendidikan agama Islam yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak John Helmi MP selaku dosen pengampu pada mata kuliah yang kami sedang jalani, yaitu Etika dan Profesi Guru, yang mana tugas ini diamanahkan untuk diselesaikan sebelum tanggal 6 bulan Juli 2024. Berbicara tentang isu-isu pendidikan agama Islam di Indonesia, tentu kita akan membahas, mengulas sesuatu yang mungkin pernah kita dengar dan juga pernah kita lihat secara langsung, atau bahkan sedang terjadi di lingkungan kita, di rumah kita, atau bahkan di sekolah tempat kita belajar, atau tempat kita sedang menempuh pendidikan serta menuntut ilmu. Isu-isu dalam pendidikan agama Islam sangat beragam. Di antaranya ada isu yang menyenangkan, yaitu isu-isu positif. Ada juga isu-isu yang memprihatinkan, yang berupa isu-isu negatif yang terjadi di negara Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan beberapa isu positif dan negatif yang mungkin bisa menjadi bahan renungan atau bahan wawasan untuk kita semua mengenai keadaan pendidikan agama Islam kita di negara tercinta ini, yaitu Indonesia. Pendidikan agama Islam merupakan menjadi salah satu pendidikan terpenting dalam kurikulum, yang mana ia menjadi salah satu penopang untuk terwujudnya tujuan pendidikan nasional kita, yang mana memiliki arti mencerdaskan anak bangsa dan menjadikan mereka berperilaku yang mulia atau berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berpengetahuan yang luas. Tentu kalau kita melihat dari uraian atau isi pada tujuan pendidikan nasional kita ini, tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya pendidikan nasional. Maaf, tidak akan bisa dilepaskan dari yang namanya pendidikan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya proses pembelajaran dalam satuan pendidikan di sekolah, terutama pada pendidikan agama Islam, tentu kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya isu-isu yang beredar di masyarakat, yang tentunya isu itu terkadang mengganggu atau bahkan membuat kita geram, gemas, dan marah. Dikarenakan apa? Isu yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan, ekspektasi kita sebagai pemegang atau pemberi amanah kepada sang pengemban pendidikan agama Islam itu sendiri. Namun di balik itu terdapat juga terkadang isu-isu positif yang menggembirakan,
menyenangkan, serta menjadi sebuah harapan bagi generasi kita ke depan. Di antara isu-isu negatif yang terjadi pada satuan pendidikan atau dalam khususnya pendidikan agama Islam itu sendiri adalah adanya isu yang terjadi kurang lebih pada tahun 2020 silam atau 3 tahun yang lalu, bahwa Kemendikbud kita, Kementerian Pendidikan dan Budaya, berambisi, berencana akan menghapuskan pendidikan keagamaan di Satuan Pendidikan Indonesia. Hal ini tentu menjadi satu momok yang sangat menggeramkan dan sangat menggemaskan serta mengundang dan memicu amarah umat Islam. Di sisi lain, karena penduduk Indonesia itu terdiri dari mayoritas umat Islam, hampir 200 juta penduduk Indonesia yang mana didominasi oleh orang-orang yang memeluk agama Islam. Tentu ini menjadi satu isu yang sangat disayangkan dan sangat mungkin tidak diharapkan, bahkan di luar dugaan. Karena apa? Di negara yang mayoritas beragama Islam, bahkan ingin pula dihapuskan pendidikan keagamaan. Ini kan menjadi satu hal yang sangat mengejutkan. Ternyata isu tersebut dibantah oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim pada sidang atau konferensi pers di Gedung Paripurna di Senayan. Ia menyatakan bahwa isu tentang penghapusan pelajaran keagamaan itu tidaklah benar. Maka masyarakat penduduk Indonesia diharapkan memiliki pemikiran yang kritis dan objektif serta selektif dalam menerima informasi. Tidak serta-merta menerima informasi begitu saja, disaring. Artinya banyak berita hoaks yang tersebar dan itu bahkan hampir seperti suatu berita yang fakta, aktual dan benar. Di era digital yang sangat canggih sekarang ini, kita dihadapkan oleh mudahnya menerima informasi dan memberikan informasi, sehingga susah bagi kita untuk membedakan mana informasi yang hoax dan mana informasi yang valid, fakta, yang mana susah membedakan antara kebatilan, antara kebenaran, kebatilan dan kesalahan. Itu susah, karena yang salah bisa jadi benar dan yang benar pun bisa jadi salah. Isu yang kedua yang sangat memprihatinkan adalah terjadinya pelecehan atau tindak asusila di satuan pendidikan, bahkan pendidikan keagamaan seperti pesantren, madrasah dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Di tahun 2021 sendiri ada banyak, bahkan lebih dari satu kasus, terutama di pondok-pondok pesantren, salah satunya pondok pesantren yang berada di Jawa Timur dan lain sebagainya. Itu terdapat kasus pimpinan pondok melecehkan santriwatinya, dan guru-guru ada juga yang terlibat dalam kasus ini, dan ini menjadi satu hal yang sangat mengkhawatirkan dan bahkan mengecewakan. Yang mana harapan kita adalah para pemegang amanah, pemberi bimbingan dan penyuluhan agama diharapkan dan seharusnya menjadi penerang dalam kegelapan, menjadi pelita dalam di malam hari. Justru mereka malah mengecewakan kita, dan ini menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan dan mengecewakan. Kemudian kita tidak bisa lupa dengan aksi-aksi radikalisme, aksi-aksi kriminal yang memiliki pemahaman-pemahaman yang sangat ekstrim, yang mengatakan bahwa jihad adalah membunuh pemimpin yang zalim, yang tidak berhukumkan syariat Islam. Ini merupakan ajaran yang tidak benar, bukan bagian dari Islam. Karena sesungguhnya Islam adalah agama rahmatan lil alamin.
dan dia menjadi kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Jika kita menjadi peneror atau bahkan memberikan serangan-serangan yang mematikan kepada penduduk yang tidak bersalah dengan dalih bahwa itu adalah jihad, ini merupakan pemahaman yang salah dan harus dibenarkan. Tentu ini menjadi satu isu yang menjadi PR besar atau tugas besar bagi satuan pendidik agama Islam. Kemudian di era yang sangat berkembang pesat teknologi, bahkan saat sekarang ini seluruh komponen itu bisa dikerjakan dengan menggunakan AI atau robot dan lain sebagainya. Maka pendidik agama Islam juga harus memikirkan bagaimana menyesuaikan pembelajaran atau kurikulum, metode, strategi atau model pembelajaran mengikuti modernisasi yang ada. Dan juga pemahaman yang ada. Pemahaman agama seharusnya disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan global yang semakin maju, tidak monoton pada satu pemahaman yang klasik saja. Maka itu disebut dengan modernisasi. Adalah mengikuti zaman atau menghadirkan Islam pada setiap perkembangan zaman, pada setiap kemajuan dan peradaban. Inilah peran Islam dalam memberikan petunjuk kepada generasi-generasi muda. Jadi relevansi dalam pendidikan agama Islam itu juga diperlukan. Karena apa? Karena bisa jadi generasi sekarang itu berbeda dengan generasi dulu, yang mana membutuhkan metode pembelajaran dan pembelajaran tidak sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Isu-isu berikutnya juga kita bisa melihat kepada banyaknya satuan pendidik, terkhususnya pendidik agama Islam, yang bahkan mereka tidak menguasai atau jauh dari pemahaman agama Islam itu sendiri. Contohnya membaca Al-Quran. Banyak guru agama yang bahkan tidak bisa atau belum fasih dalam membaca Al-Quran. Ini menjadi satu hal yang sangat mengecewakan dan di luar prediksi atau di luar harapan. Karena apa? Agama Islam akan berkaitan dengan satu sumber utama, satu sumber besar, satu sumber yang menjadi number one, yaitu Al-Quran. Yang bahkan kita seluruh aspek komponen yang ada dalam pembelajaran agama Islam itu semua dimuat dari Al-Quran itu sendiri. Bagaimana mungkin jika seorang pendidik agama Islam tidak bisa membaca Al-Quran? Lantas bagaimana ia akan memahami isi dari Al-Quran itu sendiri? Kita tidak berbicara tentang hadis dulu, melainkan Al-Quran saja. Masih banyak di antara guru pendidikan agama Islam yang bahkan belum menguasai membaca Al-Quran. Mungkin itu di antara isu-isu negatif yang terjadi di lingkungan kita, pada khususnya dan secara umum terjadi di negara Indonesia, yang harusnya menjadi sebuah PR bagi pendidik agama Islam yang harus diperbaiki dan harus dikembangkan serta dimajukan. Di balik itu juga terdapat isu-isu positif, yang mana isu positif ini menjadi satu hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan. Di antaranya adalah banyak generasi-generasi kita yang sudah membanggakan negara kita, bahkan mereka sudah berperan dan tampil di kancah internasional. Contohnya adalah banyaknya generasi-generasi penerus bangsa, guru-guru kita yang hasil dari pendidikan agama Islam itu sendiri, mereka menguasai panggung kejuaraan di kancah internasional, terkhususnya di bidang musabaqah tilawatil Quran. Indonesia tidak pernah absen, tidak tidak hadir dalam pembacaan kejuaraan antara juara 1, 2, dan 3. Indonesia selalu tampil menduduki juara dalam musabaqah internasional.
baik itu musabaqah tilawatil Quran, atau musabaqah hifzil Quran, atau musabaqah azan, atau musabaqah hadis Quran. Kita lihat salah satu contoh guru kita, yaitu Ustadz Syamsuri Firdaus, yang mana ia tampil di Turki beberapa waktu yang lalu, bahkan di hadapan para kontestan, para guru-guru yang sudah menduduki level internasional, ia mendapatkan juara pertama dalam musabaqah tersebut. Di selain itu, kita juga tahu atau kenal dengan guru kita Ustadz Darun Hasibuan SPDI, yang mana sudah terbiasa memperoleh atau mendapatkan juara dalam tingkat pembacaan Al-Quran terbaik tingkat internasional. Kemudian generasi-generasi para penghafal Quran kita yang selalu mendapatkan urutan 3 besar dalam musabaqah hifzil Quran internasional. Ini menjadi isu agama Islam. Memang dia tidak spesifik kepada pendidikan agama Islam, tetapi saya yakin dan percaya ada peran dari pendidikan agama Islam yang membentuk dan berhasil menjadikan mereka menjadi generasi yang beriman, bertakwa, serta memiliki kompetensi yang luar biasa di bidang agama Islam itu sendiri. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua, sehingga kita bisa merenungkan, memperbaiki, mengevaluasi diri kita sendiri, serta memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, dan semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita menghindari agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Adapun untuk para guru-guru kita, generasi anak bangsa yang sudah membanggakan negara, yang sudah berperan dalam meraih prestasi di kancah internasional, semoga mereka bisa menjadi lebih baik lagi dan dapat mempertahankan prestasi itu, sehingga prestasinya tidak hanya di dunia, melainkan dapat mengantarkan ia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, saya Abdul Ghafur undur diri, mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan, itu dari saya sendiri. Jika ada kelebihan, tidak lain dan tidak bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.